Nah, baik teman-teman, di grup juga sudah saya share ya PDF kitab Sulamun Aja, itu nanti buat kita coba praktek di baca kitabnya. Nah, kita akan ulas sedikit tentang apa saja yang ada di ilmu sorof ya. Apa saja yang akan kita pelajari dan apa saja istilah-istilah yang mungkin akan coba saya sampaikan di pelajaran sorof ini. Nah, di sini akan saya tampilkan share screen. Ya, bisa kelihatan ya teman-teman. Ini juga ada di modul yang sudah saya share kemarin. Gimana? Bisa terlihat? Terlihat, Ustaz. Oke. Nah, ini di sorof ini ada beberapa istilah yang mungkin nanti akan menjadi rujukan atau menjadi poin penting dalam kita memahami apa itu sorof. Nah, diantaranya mungkin secara singkat ada istilah tasrif, ada istilah sigot, kemudian apalagi ada istilah wazan, dan ada juga istilah mauzun. Ya, kurang lebih 4 poin ini merupakan istilah yang seringkali muncul, seringkali kita dengar, dan bahkan seringkali muncul ketika dalam lomba baca kitab itu dipertanyakan itu biasanya istilah-istilah ini. Misalkan kalimat A, sigotnya apa? Nah, itu istilah yang sering dipertanyakan. Kemudian kalimat B, dari wazan apa? Kemudian mauzunnya apa? Nah, itu seringkali dimunculkan istilah yang sering dimunculkan di ilmu sorof. Dan kita akan pasti menemukan istilah-istilah ini nanti. Nah, kita akan coba pelajari dari segi pengertiannya ya. Nah, di sorof itu ada istilah tasrif ya. Kalau tasrif itu adalah proses merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kan tadi kemarin itu kita sudah bahas bahwa sorof itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perubahan bentuk kalimat secara keseluruhan ya, bukan hanya terletak pada akhir. Itu sorof ya. Entah itu di situ ada perubahan harokat ya, perubahan harokat secara spesifik ya, secara keseluruhan, ataupun penambahan huruf di situ, itu adalah sorof ya. Nah, di tasrif ini adalah prosesnya, proses bagaimana kita mencoba merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk lain. Kayak kemarin Ahmada, Muhammadun, Hamida. Nah, itu dikatakan tasrif karena kita melakukan proses perubahan di situ. Ya, misalkan kita sering ada kan istilah tasrifan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, itu yang dikatakan oleh apa dikatakan dengan tasrif. Setiap kalimat dalam bahasa Arab memiliki kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk kalimat, yang mana 77 perubahan tersebut dibagi ke dalam 11 bentuk kata yang dinamakan sigot, yang kemudian dinamakan sigot. Memang tidak semua ya, hanya beberapa, bukan beberapa ya, memang kebanyakan kalimat di bahasa Arab itu memiliki perubahan bentuk, bisa berubah-ubah. Dalam arti kata kalau di sorof itu disebutnya mustaq ya, bisa dibentuk sehingga memiliki 77 perubahan bentuk. Nah, agar kita tidak bingung, 77 ini apa saja sih? Nah, dibagi menjadi 11 kelompok. Nah, 11 kelompok ini yang kemudian dinamakan sigot itu. Nah, kemudian apa itu sigot? Nah, kalau sigot itu tadi ya, kelompok bentuk kalimat yang terdiri dari 11 macam kelompok. Nah, dan 11 ini memiliki namanya masing-masing ya. 11 sigot ini mempunyai nama masing-masing. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, nanti kita mempelajari perubahan bentuknya. Setiap bentuk di bahasa Arab itu pasti mempunyai sigot-sigot ini. Saya akan kasih perumpamaan seperti kata sajada misalkan. Nah, sajada itu nama sigotnya adalah fi'il madi. Nah, karena ini adalah kelompok ya, maka sajada itu memiliki kelompok yang terdiri dari 14 ya, 14 sigot di dalamnya itu. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar tasrif semacam ini akan lebih mudah memahaminya ya. Di fi'il madi itu kan ada 14 perubahan, di fi'il mudhari juga ada 14 perubahan, di masdar ada 6,
di masdar mim, di isim fa'il ada. Pokoknya masing-masing kelompok itu memiliki beberapa perubahannya tersendiri sehingga ketika semuanya di jumlah itu ada 77 perubahan bentuk kurang lebih ya. Nah, nanti kita juga akan belajar yang namanya sigot itu ketika kita tasrif ya. Sajada yasjudu sajdan atau sajada yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wa zaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Nah, itu yang dinamakan tasrif tadi ya karena proses berubah bentuk. Adapun satuan dari kata-kata yang saya sebutkan tadi sajada yasjudu sajada sigot fiil madi yasjudu sigot fiil mudhari kemudian sujud dan sigot masdar ya dan sajidun sigot dari isim fa'il isim maf'ul dan seterusnya dan ini pun nanti akan kita kupas tuntas ya insya Allah di pertemuan ketiga ya kalau pertemuan kedua ini kita akan bahasnya wazan mauzun nanti. Nah, oke, ini kita coba masuk ke wazan dan mauzun. Jadi di kalimat bahasa Arab yaitu kita mempunyai yang namanya rujukan atau timbangan. Ya, semua kalimat di bahasa Arab yang memiliki perubahan bentuk kata itu semuanya merujuk pada satu kalimat yang sama. Kalimat apa? Yaitu fa, ain, dan lam. Ya, fa'ala ini ya, merujuk ke sini. Karena secara pengertian sendiri wazan itu artinya adalah timbangan itu secara bahasa ya. Kalau secara ilmu sorofnya yaitu kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalimat yang dijadikan acuan itu terdiri dari lafaz fa, ain, dan lam. Misalkan di kitab atau di Al-Quran mungkin kita menemukan kalimat apa? Misalkan kalimat alhamdu ya, alhamdulillahirabbil alamin itu kan alhamdu. Nah, kita coba asalkan kalimat alhamdu ini. Nah, alif lam itu kan hanya sebagai tambahan, maka tersisa ha, mim, sama dal. Jadi dibacanya hamdu. Nah, kita coba asalkan ke bentuk fi'il madinya. Ya, dari kata hamida asalnya. Nah, hamida itu berarti wazannya adalah fa'ila. Ya. Jadi hamida mengikuti wazan fa'ila. Jadi ketika ditanya alhamdu fi'il madinya apa? Hamida. Mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fa'ila. Kemudian kalau misalkan ada lagi nih kalimat di bahasa Arab atau di kitab-kitab contohnya seperti kalimat tauhidan atau tauhid. Dari kata apa tauhidan? Kita apa? Dari kata apa itu maksudnya fi'il madinya apa gitu. Tauhidan fi'il madinya dari kata wahada. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Bagaimana wazannya? Ya, kalau ketika ditanya wazan maka harus terdiri dari unsur fa'ala ini. Berarti wahada sama dengan fa'ala. Wahada fa'ala. Yuwahidu yufa'ilu tauhidan taf'ilan. Nanti tinggal disesuaikan saja urutan huruf-huruf dan harokatnya ya, disesuaikan. Itu ketika teman-teman ditanyai wazan ya. Wahada apa tauhid tauhidan dari wazan apa berarti wazannya taf'ilan fi'il madinya apa wahada. Nah, kalau wahada apa wazannya berarti fa'ala. Nah, kalau mauzun ini sebetulnya kebalikan dari wazan ya. Artinya eh, adalah contohnya kalau tadi fa'ala adalah wazan berarti wahada adalah mauzun. Taf'ilan adalah wazan, tauhidan adalah mauzun. Kemudian apa lagi? Masjidun itu adalah mauzun, maf'ilun adalah wazan. Pokoknya yang disebut wazan itu ketika huruf-hurufnya ada unsur fa, ain, dan lam. Karena itu yang jadi acuan. Sedangkan mauzun itu bebas mau pakai kalimat apapun di bahasa Arab itu namanya mauzun ya istilahnya. Nah, secara arti yang ditimbang
dalam ilmu sorof, mauzun adalah kalimat yang mengikuti wazan baik dari segi harokat maupun penambahan hurufnya. Jadi yang namanya mauzun itu harus mengikuti wazan, ya, harus mengikuti wazan dari hurufnya, kemudian tambahan-tambahan hurufnya dan harokatnya semua harus mengikuti wazan. Semua mauzun harus mengikuti wazan. Jadi salah kalau dikatakan wazan mengikuti mauzun, tapi yang benar adalah apa? Mauzun mengikuti wazan. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan. Sudah paham? Bisa kita lanjut. Yaitu ya, ingat-ingat 4 istilah yang baru saja dipaparkan tadi. Ada tasrif, ada sigot, ada wazan, ada mauzun. Ya, kalau misalkan ditanya wazan, ya berarti yang ada unsur fa'ain sama lam. Kalau ditanya sigot, ya berarti ini apakah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan seterusnya, itu nama sigot. Kalau teman-teman disuruh coba tasrif, berarti itu lakukan tasrifan, proses perubahan bentuknya seperti apa. Kalau misalkan kata jalasa, berarti coba tasrif yang benarnya seperti apa. Jalasa ya jelisu julusan, bahwa jalisun, wajaka majlusun, ijlis, lata jelis, majlisun, majlisun, dijelasun. Itu ketika disuruh mentasrif. Kalau ditanya julusan wazannya apa, berarti fu'ulan. Kalau majlisun wazannya apa, maf'ilun. Kalau ijlis fi'il madinya apa, ya berarti tadi jalasa. Tinggal kita pintar-pintar coba bolak-balik ya. Oke, tadi sudah, insya Allah tidak ada pertanyaan yang tadi. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke beberapa wazan. Ya, jadi kalau meskipun wazan itu tadi ya eh, adalah kalimat yang menjadi acuan yang unsurnya terdiri dari fa, ain, dan lam, tapi dari segi harokat itu beda-beda ya. Beda-beda itu tergantung babnya dan itu dibagi-bagi. Wazan itu ada dibagi menjadi sulasi mujarrod sama sulasi mazid. Bahkan lebih jauh lagi ketika kita belajar lebih dalam, ada yang disebut rubai mujarrod, ada rubai mazid gitu. Tapi insya Allah itu nanti hanya tambahan di pertemuan kita. Kita akan lebih fokus ke sulasi mujarrod sama sulasi mazid karena di bahasa Arab, di Al-Quran, di kitab itu yang akan sering kita temui nanti. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, apa perbedaan antara keduanya? Dari kata sulasi, sulasi itu artinya yang berbangsa tiga. Berarti kalimat yang memang huruf asalnya itu terdiri dari tiga huruf asli atau tiga suku kata ya, seperti fa'ala, ya, fa'ila, fa'ula gitu ya. Ada perbedaan di harakat saja. Kemudian mujarrad itu artinya kosong, kosong dari tambahan huruf, karena kalau nanti sulasi mazid itu tiga tapi dia ada tambahan hurufnya sehingga menjadikan huruf asalnya itu ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam. Nah kalau sulasi mujarrad itu yang murninya ya, yang murni artinya hanya tiga huruf asal, memang asli gitu. Ada 6 bab semuanya. Nah wazan pertama itu polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu ini adalah sigot daripada fi'il madi sama fi'il mudhari. Fa'ala ini adalah fi'il madi, ya, sigotnya fi'il madi, yaf'ulu sigotnya fi'il mudhari. Nah, kita coba cari mauzun yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu ini. Nah, kita ketemunya nasoro yang suruh kan. Selain nasoro yang suruh, ada lagi enggak? Ada banyak. Misalkan kataba yaktubu. Kemudian sajada yasjudu. Nah, itu semuanya mengikuti wazan ini, fa'ala yaf'ulu. Maka kadang kalau kita ditanya wazan, ya, ditanya wazan
Misal kalimat tadi, yasjudu mengikuti wazan apa? Yaf'ulu. Sulasi mujarad apa sulasi mazid? Kita jawab sulasi mujarad karena dia hanya terdiri dari 3 huruf asal. Maksudnya fi'il madinya itu hanya 3 huruf asal. Jadi meskipun di fi'il mudhari ada tambahan ya itu beda konteks lagi ya. Pokoknya yang dimaksud 3 huruf asal itu adalah pada fi'il madinya hanya terdiri dari 3 huruf. Ya. Yasjudu kan dari kata sajada ya, hanya 3 huruf, sin, jim, sama dal. Nah, kadang suka ditanya lagi, ini ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ulu, berarti sulasi mujarad bab keberapa? Bab pertama. Ya. Tapi kendalanya adalah di setiap bab itu kadang antara bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu beda-beda ya. Mungkin di kitab A, bab pertama itu wazannya fa'ala yaf'ulu, tapi mungkin di kitab lain bab yang pertama itu bukan fa'ala yaf'ulu, tapi fa'ula yaf'ulu misalkan. Tapi eh, intinya sama. Sulasi mujarad itu terdiri dari 6 bab ya. Kemudian wazan yang kedua ada fa'ala yaf'ilu. Wazannya apa? Ada doroba yadribu. Selain doroba yadribu ada lagi apa? Misalkan contohnya ada yang bisa menemukan nggak? Selain doroba yadribu yang mengikuti fa'ala yaf'ilu apa kira-kira? Jala saya jeli Ustaz. Ya, jala saya jelisu. Ada lagi nggak? Hmm. Sajada yasjudu. Kalau sajadah sujud itu mengikuti wazan pertama ya, bab pertama ya, fa'ala yaf'ulu. Kita cari yang bab kedua ini, fa'ala yaf'ulu. Yang mana si ain fi'ilnya itu kasroh atau eh, huruf tengahnya itu kasroh ya. Karena saya nisu Ustaz. Nah, karena sa Kan. ya kenisu. Nah, jadi Karena saya ngus Ustaz. yaknusu apa yaknisu biasanya Oh kalau iya, Dik. nah ini yang mau saya coba jelaskan juga. Jadi fungsi adanya wazan mauzun ini tuh untuk supaya kita bisa membedakan gitu. Ini kira-kira mengikuti wazan bab pertama atau bab kedua gitu. Kan tadi ada yang nyebut karena sayak nisu nih. Tapi orang Arab menyebutnya bukan yak nisu tapi apa? Yak nusu kan. Nah, itu pun eh, apa ya? Harus menggunakan perasaan gitu. Kita sering mendengar orang Arab itu mengucapkannya apa? Yak nisu apa yak nusu gitu. Tadi juga ya jelisu apa ya jelusu nih. Oh, orang Arab sebenarnya menggunakan ya jelisu, maka berarti ikut di wazan fa'alayak ilu. Seperti itu. Jadi beberapa itu cara untuk menentukan kalimat ini mengikuti wazan bab ke berapa itu menggunakan perasaan itu atau eh, yang sering kita dengar seperti itu. Kemudian bab ketiga ada fa'alayak alu. Nah, ini ada fathah ain fi'il madinya dan fathah ain fi'il mudhari'nya. Nah, kenapa saya katakan tadi ain fi'il, fa fi'il, lam fi'il ya? Karena semua kalimat ya, semua kalimat yang dapat berubah, semua kalimat yang mengalami tasrifan di bahasa Arab itu tidak lepas dari istilah fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il. Kalau fa fi'il berarti kalimat yang sejajar dengan huruf fa ini. Kalau misalkan doroba maka fa fi'ilnya adalah si huruf dod ini. Ain fiilnya berarti huruf ro, lam fiilnya berarti huruf ba. Kalau dalam kasus fathah sama, berarti fa fiilnya adalah huruf fa, ain fiilnya adalah huruf ta, dan lam fiilnya adalah huruf ha ini. Wazan ketiga fa'ala yaf'alu mauzunnya fataha yaftahu. Jadi sama-sama di fathah ain fiil madinya maupun ain fiil mudhari'nya. Kemudian bab keempat ada fa'ila yaf'alu mengikuti wazannya alima ya'lamu. Mungkin saya persingkat saja ya karena mungkin dari awal saya jelasin insya Allah ya sudah bisa memahami. Fa'ula yaf'ulu berarti wazannya apa mauzunnya salah satunya ada hasuna yahsunu. Kemudian wazan yang terakhir ada fa'ila yaf'ilu
mengikuti mauzunnya yang mengikuti wazan tersebut adalah hasiba yahsibu ya. Ini hasiba ya, tipe ini bukan doma. Hasiba yahsibu. Nah, ini adalah untuk kelompok sulasi mujarrad yang mana memang murni terdiri dari 3 huruf asal ya. Dari fi'il madhi itu hanya terdiri dari 3 huruf asal, tidak ada tambahan kata lagi. Nah, ini kita masuk ke kelompok sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu ada 3 macam ya. Ada yang diharfin, berarti tambahan 1 huruf, diharfain dengan tambahan 2 huruf, dan disalasati ahruf dengan tambahan 3 huruf. Nah, di sini wazan yang ditambahi 1 huruf, contohnya seperti af'ala yuf'ilu. Ini ada tambahan berupa hamzah dan diletakkan itu sebelum fi'il. Nah, maka mauzunnya harus sama juga, harus cari mauzun yang memang kalimat yang memang ada hamzah di awalnya ya, hamzah sebelum fi'ilnya. Ketemunya akroma yukrimu. Selain akroma yukrimu ada apa lagi? Coba dari teman-teman mungkin bisa memberikan contoh yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu selain akroma yukrimu. Au ada yu'idu Au ada yu'idu. Nah, kalau au ada yu'idu berarti fi'ilnya huruf apa itu? Huruf waw ya. Au ada yu'idu. Af'ala yuf'ilu. Jadi ditambahi hamzah sebelum fi'il tadi. Ada lagi nggak? Atau mayukrimu au ada yu'idu. Ada lagi nggak? Zahaba zahabu. Gimana? Zahaba zama'u. Mas Rafli mungkin bisa dikeraskan suaranya, tadi saya kurang dengar. Zahaba zahabu. Zahaba, zahabu. Itu tidak mengikuti wazan af'ala yuf'ilu ya. Harus Zahaba cari zama'u. gimana? Kalau zahaba zama'u, Zahaba zoma'u itu beda ya. Pokoknya kalau ketika kita mencari mauzun, usahakan cari yang memang mengikuti wazannya ya. Kalau kita nyarinya yang af'ala yuf'ilu berarti cari yang memang diawali oleh hamzah, diawali oleh hamzah. aslama Nah, aslama, aslama yuslimu. aslama yuslimu ya. Dan dari segi harokat pun mengikuti ya. Aslama Iya. yuslimu. Berarti kan fi'ilnya itu adalah huruf sin ya. Diawali hamzah juga sama Ya. aslama, af'ala Ain fi'il lam. ya, ain fi'ilnya huruf lam ya tadi betul. Aslama yuslimu. Kemudian Lam ada fi'ilnya mim. fi'ilnya mim. Ya betul. Aslama yuslimu. Kemudian contoh lain seperti apa? Asyrafa yushrifu. Itu sama, bisa mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Ada lagi yang memberi contoh? Mas Rafli, bisa dipahami bagaimana cara kita mencari mauzun dari buah wazan? Baik, Ustaz. Paham, insya Allah. Allah Dari ya. awal harus menyesuaikan dengan yang fa'ala yuf'ilu ya. Ya, tergantung wazannya saja. Kalau misalkan di ketika kita membaca kitab nih, kita menemukan ada kalimat apa? Kita menemukan kalimat bentar, budu ya. Kita menemukan kalimat budu. Nah, ketika Ustadz menanyakan budu ini wazannya apa? Nah, maka kalau ditanya wazan, jawablah dengan jawaban yang memang ada unsur fa'alanya tadi ya. Berarti a'budu sama dengan af'ulu. Sama kan ya? Harokat dan posisi huruf-hurufnya itu a'budu dengan af'ulu. Atau misalkan kita menemukan kalimat apa?
a'lama ya misalkan. A'lama. Mas Rafli, kalau misalkan a'lama wazannya dari kalimat apa? A'lama wazannya apa? Fa'lama. Eh, A'lama. Fa'lama. A'lama diawali hamzah. Fa'ala. Ya, cari wazan yang memang diawali oleh hamzah. A'lama. Ya, di antara wazan-wazan di sini mana wazan yang diawali oleh hamzah? Af'ala. Af'ala ya. Jadi a'lama mengikuti wazan af'ala Af'ala. ya. A'lama yu'limu af'ala yuf'ilu. Elu. Jadi sesuai antara posisi huruf-hurufnya sama harokatnya itu persis. Oke, kemudian ini wazan kedua ada fa'ala yuf'ilu. Mauzunnya ada farroha yufarrihu. Nah, mana tadi mauzunnya farroha yufarrihu. Nah, ini di sini ada tambahan satu huruf ya, sebagaimana yang tadi juga ya, af'ala itu ada tambahan hamzah ya satu. Nah, kalau di fa'ala yufa'ilu tambahannya adalah tasdid. Nah, tasdid ini adalah satu huruf sebetulnya ya, dikatakan satu huruf karena yang namanya tasdid itu kan berarti adalah satu huruf yang sama kemudian dua huruf yang sama yang kemudian digabung jadi satu sehingga digantikan tasdid. Jadi tasdid di atas ini sebetulnya adalah huruf ain ya, fa'ala. Cuma karena dua huruf double sama di kaidah tajwid itu kan diidghamkan ya. Ketika dua huruf sama bertemu, kemudian yang satunya sukun, yang satunya berharakat, maka harus diidghamkan sehingga muncullah di situ tasydid. Begitupun farroha yufarihu kasusnya sama. Di situ ada dua huruf ro sebetulnya. Ada dua huruf ro, kemudian diubah ro-nya menjadi tasydid. Jadi farroha yufarihu. Tambahannya sama, kemudian harokatnya sama, dan posisi penempatan hurufnya pun sama. Contoh lain selain farroha ada apa lagi? Bayana yubayyin. Bayana ya, bayana Bayana yubayyinu. yubayyinu. Bayana Betul, Ustaz. yubayyinu, betul. Yang menjadi fa fiilnya huruf apa itu? Ba. Huruf ba. Kemudian yang menjadi ain fiilnya Ya. ya. Kemudian yang menjadi lam fiilnya Nun. tadi juga betul ya, yang karroro yukarriru. Karroro yukarriru berarti fa fiilnya adalah huruf apa? Karroro. Huruf kaf. Ain fiilnya huruf ro, lam fiilnya pun huruf ro sama. Kemudian bab yang ketiga ada fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya qatala yuqatilu. Nah, ini kira-kira yang menjadi huruf tambahannya huruf apa? Ada yang tahu nggak? Hamzah. Bukan hamzah ya. Kalau hamzah itu harus berharakat. Alif. Alif ya. Tambahannya adalah alif. Posisinya di mana? Posisi alif ini Setelah Pak fi'il. setelah fa fi'il atau bisa lebih spesifik disebutkan antara fa fi'il dengan ain fi'il ya. Fa'ala. Maksudnya ada qatala. Ya, karena alifnya berada di posisi fa fi'il dan ain fi'il, maka pada lafaz qatala fa fi'ilnya adalah huruf apa? Huruf qaf ya. Kemudian ain fi'ilnya huruf Ta. huruf ta dan lam fi'ilnya huruf Lam. lam. Kemudian di sini masuk ke sulasi mazid biharfain. Ini biharfain ya, harusnya dipersiapkan pakai alif ya. Biharfain. Salah itu. Nah, ada 5 bab di sini. Yang pertama, karena ini dinamakan biharfain ya, mazidnya biharfain berarti kalimat yang memang asalnya
cuma 3 tapi dikasih tambahan 2 huruf. Nah, setiap bab itu posisi penambahan 2 huruf ini berbeda-beda. Kalau di bab pertama penambahan 2 hurufnya itu terletak di sebelum fa fi'il. Nah, apa yang berupa tambahannya ini? Huruf tambahannya apa? Ada yang tahu di bab pertama? Alif, Bukan Sama alif ya. nun. Kalau ada harakat bukan alif. Hamzah dan Nun. Ya, hamzah dan nun Kebalik. itu yang menjadi huruf tambahannya ya. In fa'ala yan fa'ilu. Maksudnya in kasaro yan kasiru. Kasir. Ada contoh lain? In In Baroha. tasola. In Yan Baroha. tasilu. Ya, in baroha yan barihu bisa. Kemudian apa lagi? In pasola. Intasola tasilu. Ya, in tasola yan tasilu. Ya, ada banyak ya kalau coba teman-teman cari di kitab ataupun di Al-Quran itu banyak akan ditemukan. Eh, Istamala yastamilu. Nah, istamal yastamilu itu bukan masuk di bab pertama nanti ya. Itu beda bab nanti. Nah, ini kita masuk ke bab kedua. Ifta'ala yafta'ilu. Apa yang menjadi huruf tambahan di sini? Hamzah dan Fa. Hamzah dan Ta. Hamzah. Posisinya di mana Hamzah? Di sebelum Fa. Sebelum fa fi'il. Kalau taknya posisinya di mana ini? Setelah Fa fi'il dan sebelum Ain fi'il. Nanti. Ya, antara fa fi'il dengan ain fi'il. Ain fi'il. Jadi ada 2 tambahan. Mauzunnya ada ijtama'a yajtami'u. Berarti kalau ijtama'a yajtami'u 3 huruf asalnya apa? 3 huruf yang murninya apa? Jamaah. Jama'a. Jamaah ya, jamaah. Pokoknya in fa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala itu semuanya berasal dari 3 huruf asal aslinya ya, dari kata fa'ala. Cuma karena memang posisinya dia ditambahi huruf makanya dia jadi sulasi mazid. Begitupun dengan ini, in kasaro aslinya ya kasaro, kemudian ijtama'a asalnya ya jama'a. Terus yang bab ketiga ya, if'ala yaf'alu. Mauzunnya ihmarro yahmarru. Apa yang menjadi huruf tambahan di sini? Apa kira-kira?